A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Tadausi tentunya di Islam Itu Indah. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan guru-guru kita yang luar biasa. Sudah ada di sini Ustadz Maulana. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya? Iya, siap, semangat. Semangat ya. Hari ini tanggal 1 Safar. 1 Safar, Masya Allah, luar biasa. Banyak juga keistimewaannya ya. Ada keistimewanya. Mau tahu? Mau tahu Ikuti dong. aja terus Islam Itu Indah, nanti akan kita beritahukan amalannya. Itu dia, Masya Allah. Baik, ada Habib Usman juga. Habib, apa kabar nih? Sehat, alhamdulillah. Semangat ya? Kang Mikdad, semangat dong. Iya, Akang nih. sehat kan nih? Sehat dong. Udah gak ngantuk ya? Udah enggak. Masya Allah, Udah mandi jamaah. belum? Udah. Makanya wangi. Ustaz Syam, gimana kabarnya nih? Sehat ya? Alhamdulillah, semangat dong. Semangat nih, Masya Allah. Iya, Mikdad sehat ya. Alhamdulillah Ustaz Syam. Alhamdulillah. Masya Allah. Jamaah baik, siapin catatannya karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih. Tapi sebelum kita bahas, seperti biasa temanya pasti akan menarik. Tapi saya mau ajak lu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Waduh, Masya Allah. Kita tuh memang tidak akan pernah tahu kapan bencana atau musibah itu datang ke kita gitu ya. Tapi yang kita harapkan pastinya kita itu bisa selamat karena lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya insya Allah hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah penjagaan Allah 24 jam. Baik jamaah, siapin catatannya karena banyak banget pasti hal-hal yang harus kita pelajari dari tema kita hari ini. Yang pertama saya mau ke Ustadz Maulana dulu nih. Iya. Ustadz, Afwan izin bertanya nih. Kalau kita tadi lihat tayangan sudah kita saksikan sama-sama, sudah terbukti ya Allah itu selalu menjaga setiap umatnya beserta malaikat-malaikatnya. Bener nggak sih Ustadz, dengan sering melakukan sedekah, kita itu bisa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala seperti di tayangan barusan. Mohon Oke, penjelasannya siap. Guru, silakan. Makasih banyak. Izin Habib dan Waduh, Ustaz Ustaz. Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah tabarakallah. Allahu la ilaha wa la yuqayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wal ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bismihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa ma syaa wa kursiyyu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa la yu'adin. Masya Allah tabarakallah. 17 nama Allah di dalam ayat kursi, penjagaan yang luar biasa. Allah menjaga hambanya, Allah melindungi hambanya. Dan jikalau hamba itu bersedekah, ada bentuk perlindungan yang luar biasa. Ketika orang bersedekah, Masya Allah tabarakallah, tasaddaqu fa inna sadaqakum fikakum minan nar. Bersedekahlah kamu, sesungguhnya sedekah itu penebus, penghalang dari apinya neraka. Neraka apa itu? Baik itu neraka di dunia maupun neraka di akhirat. Neraka itu bentuk siksaan, bentuk kesengsaraan. Ketika orang bersedekah, maka terhindar daripada kesengsaraan. Nah, kalau berbicara tentang sedekah, apakah sedekah itu, orang yang sering bersedekah itu diberikan penjagaan oleh Allah? Jawabannya iya. Karena dengan bersedekah orang menolak wabah. Orang yang bersedekah itu menolak datangnya wabah. Jadi bentuk penolakan dengan cara memberikan perlindungan dengan cara bersedekah. Bahkan dengan bersedekah itu menolak datangnya bencana. Jadi bukan hanya menolak datangnya wabah. Jadi orang-orang yang suka bersedekah itu tidak akan datang wabah padanya. Orang yang suka bersedekah tidak akan terjadi bencana padanya. Dan ketika orang suka bersedekah, maka terhindar dari siksa akhirat. Nah, ketahuilah siksa di akhirat itu pun bisa terhalang dengan adanya sedekah. Berdasarkan riwayat suatu ketika seorang datang ke rumah Rasulullah. Kemudian Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah yang membukakan pintu tengah malam waktu itu, maka berkatalah orang itu, di mana Rasulullah? Memperlihatkan tangannya yang sudah terbakar. Ternyata di
beliau bermimpi melihat akhirat sudah datang, kemudian dimasukkan dalam surga, tapi ternyata orang tuanya tidak ada dan berusaha untuk menyelamatkan orang tuanya di neraka, dan ternyata orang tuanya diselamatkan dengan 2 sedekahnya, sepotong roti dan selembar kain yang pernah disedekahkan. Setiap akan dibakar sedekah itu, apalagi roti itu datang, kemudian kain itu datang untuk menyelamatkannya. Jadi bisa membawa keselamatan. Dan ingat, orang yang suka bersedekah membawa perdamaian, mendapatkan perdamaian, dan akhirnya ini yang kita harapkan. Ketika orang suka bersedekah akan memadamkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rajin-rajinlah bersedekah, karena dengan adanya sedekah juga bentuk perlindungan kita dari bencana, dari wabah, dari kemurkaan, dari berbagai macam kesiksaan, kesulitan. Maka bersedekahlah. Sedekah itu bentuk penjagaan. Waduh, Masya Allah. Kalau kita belajar dari kisahnya, berarti bukan hanya di dunia kita diselamatkan, tapi juga di akhirat. Di akhirat dengan adanya sedekah. Betul. Dan kita tetap berbaik sangka tadi, bisa jadi ada amalan khusus yang dilakukan sampai rumahnya tidak terbakar. Betul, Masya Allah. Terhindar dari bencana. Pasti Betul. ada sedekahnya itu. Iya. Masya Allah, kita jadi semangat ya buat sedekah. Jadi tidak dinilai dari banyak atau sedikitnya, tapi justru Sedekah itu keikhlasannya. tersenyum pun sedekah. Aduh, Masya Jadi Allah. jangan bayangkan sedekah itu hanya Materi, materi gitu, enggak. Menunjukkan jalan orang itu sedekah. Baik. Terima kasih Ustadz Maulana Iya. penjelasannya. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. Selanjutnya saya mau ke Habib Usman. Habib, apa nih? Khair. Izin bertanya, ini pertanyaan selanjutnya memang agak berat nih. Biasanya tuh orang-orang ada yang sedang hijrah gitu ya. Nah, suka sulit menjaga keistiqomahannya gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, seperti apa cara penjagaan Allah dalam perkara agama dan imannya. Nah, ini mohon Ya, penjelasannya Khair. dulu. Menarik Silakan, ini Kang Habib. Midat. Afwan Ya. Kang Midat, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa wasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiah. Ya alhamdulillah. Penonton di rumah, insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya Allahu ya Rabbal alamin. Ketika kita melihat teman kita, saudara kita, atau kita melihat mereka yang di media sosial sedang berhijrah, biarkanlah mereka. Jangan kalian ganggu mereka dulu, karena mereka adalah proses sebagaimana seorang anak SD yang lagi masuk ke dalam sekolah. Dia masih belajar ini ya kan? Masih belajar membaca, atau dia masih belajar untuk apa? Untuk mengetahui kebenaran, mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Jadi ketika dia ingin mengerti dan memahami dan mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka biarkanlah dia. Makanya kalau dilihat orang hijrah jilbabnya masih agak ngetat-ngetat, biarin dulu, dia masih belajar. Dilihat masih nggak pakai kaos kaki, biarin dulu, diperhatikan dulu, nggak apa-apa. Ini saya besok atau suatu saat nanti dia akan berubah. Nah, bagaimana sikap mereka ketika mereka sedang berada dalam keadaan hijrah? Apakah gangguan setannya banyak atau ini, itu, dan lain sebagainya? Maka gangguannya pun sangat banyak. Maka prosesnya pun besar. Oleh karena itu, maka jagalah dirinya, dekatkanlah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jagalah haknya Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kamu akan dijaga oleh Allah dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang dimana mereka kalau mau berhijrah itu mereka tuh ragu-ragu, takut diomongin, takut ini, takut itu, dan lain sebagainya, takut nggak dijaga keimanannya, takut nggak dijaga ketakwaannya sama Allah. Yakin ketika manusia atau hamba itu yakin mendapatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah, dan yakin proses dijalaninya penuh dengan keberkahan, maka dimudahkan jalannya. Bagaimana cara dimudahkannya? Yang pertama, jaga haknya Allah, baru engkau akan dijaga oleh Allah. Sholat 5 waktu jangan tinggal. Iqamis shalah wa ataz zakah. Dia sholat 5 waktu, dia bayar zakat. Zakatnya jangan ditinggalkan. Karena apa? Haknya Allah di dalamnya, bukan hak kita. Itu haknya siapa? Haknya fuqara wal masakin. Ada 8 golongan di dalamnya, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazak. Maka kalau dia bisa menjaga haknya Allah, maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keluarkan zakatnya, tunaikan zakatnya. Ada satu manusia namanya Sa'labah. Dia tidak diterima zakatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan tidak diterima zakatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diterima zakatnya oleh Sayyidina Abu Bakar. Kata Abu Bakar, Rasulullah yang nggak terima, apalagi aku. Datang ke Sayyidina Umar dan dia meninggal pada zaman Umar. Kata Umar, aku nggak bisa terima zakatmu. Sayyidina Abu Bakar aja nggak berani terima zakatnya. Berarti itu adalah haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Tunaikan haknya Allah, baru engkau akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Aduh, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang dijaga oleh Allah ya. Amin. Masya Allah. Terima kasih Habib penjelasannya. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai penjagaan Allah 24 jam. Selanjutnya saya mau ke Ustaz Syam nih. Ustaz Siap. Syam, izin bertanya, ini kadang-kadang yang masih ada nih beberapa orang yang percaya sama yang namanya firasat gitu ya. Katanya kalau misalnya nih mau makan, terus nasinya tiba-tiba basi gitu ya. Nah itu katanya ada yang mau meninggal atau kena musibah gitu ya katanya. Mau makan nasinya tiba-tiba basi, padahal baru dimasak. Apa gimana sih? Katanya sih gitu. Saya sempat dengar juga nih, baru tahu juga. Tapi gimana sih sebenarnya cara Allah menjaga kita? Apakah benar ada hubungannya dengan firasat gitu ya? Mungkin ini nggak tahu adat atau misalnya istiadat apa gimana, tapi mohon penjelasan nih. Apa ada hubungannya sama firasat atau enggak nih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Abisman, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami di belakang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lama kita membahas tentang firasah, di mana firasat ini adalah satu kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang, baik itu melalui latihan ya, karena firasat itu sebenarnya kondisi di mana seseorang berusaha membaca situasi yang sudah ada untuk membaca yang belum ada. Misal orang kan bilang, ini bakal hujan nih karena mendung. Mendung. Itu kan belum ada hujannya, tapi dia sudah bisa membaca akan ada hujan karena sudah ada mendung. Ini biasanya kalau kayak gini nih bakal ada tsunami gitu. Kenapa? Karena terjadi gempa gitu. Dulu. Subhanallah. Air surut misalnya. Jadi ada kondisi memahami sesuatu yang belum terjadi dengan sesuatu yang sudah ada. Jadi mereka sudah tahu nih kenapa ada demikian, karena mungkin ada binatang yang keluar daripada sarangnya berlarian. Ini berarti mau ada gempa. Kenapa? Karena dia sudah bisa membaca itu. Ya, firasat itu adalah sesuatu kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang, baik dengan latihan atau baik dengan kedekatan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, takutlah kalian atau khawatirlah kalian terhadap firasat orang beriman, karena mereka melihat dengan penglihatannya Allah. Mereka melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu adalah bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang beriman dan bertakwa, mereka benar-benar akan dijaga Allah Subhanahu wa taala, baik tadi dengan doa-doanya ataupun dengan apanya. Yang ketiga ini adalah dengan firasatnya. Kenapa? Karena yang memberikan petunjuk kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada kan orang yang dikatakan orang dengan tingkatan tertinggi, mereka berjalan dengan berjalannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat dengan matanya Allah, mereka mendengar dengan telinganya Allah. Artinya apa? Mereka senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diberikan firasat tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sungguh ada daripada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang memahami tentang firasat. Jadi kalau dikatakan ada enggak penjagaan Allah berbentuk firasat? Betul ada. Karena Allah katakan sendiri dalam Al-Qur'an, ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang dipahami hanya bagi mereka yang mengerti tentang firasat. Karena ada firasat itu, firasat memahami sesuatu dari tanda-tandanya. Itu firasat juga namanya. Ada juga firasat seperti tadi, nasinya basi kah, ataupun misalnya ada orang yang giginya tanggal kah tiba-tiba, ataupun mungkin itu ada tanda-tanda yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mungkin lewat mimpi kah, atau lewat dia tidak enak perasaannya. Itu ada. Kenapa? Karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang dekat dengan Allah tidak mau mengambil sesuatu kecuali petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Iya, orang-orang beriman itu, orang-orang dekat dengan Allah itu semuanya butuh istikharah mereka tuh. Jadi bukan hanya mau menikah istikharahnya, hampir tiap malam mereka istikharah. Untuk apa? Untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala. Masya Allah. Nah, kan nih, tuh kan ada aja lagi
Ih, kesel banget deh nih orang. Ngasih aja. Blok juga nih lama-lama nih. Ya Allah, ternyata itu Mikdad. Ternyata Mikdad itu julid juga ya. Bukan Kayak julid. emak. Bukan julid Ustadz Maulana. Ini kesel banget kalau lagi buka sosial media ada aja gitu ya netizen itu yang mulutnya ngata-ngatain lah, komen ini apa negatif kan kesel. Pas Tenang lihat aja, mama tenang. nih pasti Mikdad harus tenang. Karena Allah itu tetap menjaga hambanya. Mau tahu caranya? Serius Ustadz, gimana caranya Ustadz? Menjaga dari keinahan. Gini. Gimana Ustadz? Cara Allah menjaga hambanya dari keinahan, Gimana tuh caranya setelah yang satu ini. Ya Allah. Jangan kemana-mana. Berarti Serius banget ya? tetap diselimutin dah. Jamaah. Alhamdulillah. Kasih tahu ya Ustadz. Iya, karena ada juga Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islamic Tinda dan hari ini kita sedang membahas tema penjagaan Allah 24 jam. Masya Allah, tadi kita sudah bahas ternyata sedekah itu bisa menyelamatkan kita bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Ini kayaknya terjadi keributan antar tetangga nih. Cuma aku belum ngerti bahasa apa ya. Enggak, karena mereka bersamaan ngomongnya, enggak ngerti kita. Tapi pasti aja ada gesekan ya kalau misalnya hidup bertetangga itu. Nah, Ustadz Maulana nih, bener gak sih Allah itu akan selalu menjaga para hambanya dari kehinaan walaupun kita sering banget berbuat dosa kepada Allah. Nah, ini mohon penjelasannya nih Guru, silakan. Makasih banyak izin Habib dan Musassam. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Ingat, Allah itu menjaga hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Kasihnya Allah tak terhingga. Semua dikasih, termasuk yang tidak menyembah Allah, yang durhaka padanya, bahkan maaf tidak, pokoknya yang bermaksiat pun tetap dijaga oleh Allah. Itu kasihnya Allah. Tapi sayangnya, beda lagi. Sayangnya pada orang-orang tertentu. Maka dalam hal ini, kalau berbicara tentang apakah Allah tetap menjaga hambanya dari kehinaan walaupun hamba itu melakukan dosa, maksiatan, jawabannya iya. Allah menjaganya dari kehinaan karena Allah maha besar kasih sayangnya dibanding kemurkaannya. Dengan cara apa? Allah menutupi aib seseorang. Allah menutupi dosa seseorang. Tidak diperlihatkan dosanya. Ini. Allah tutupi aibnya, Allah tutupi dosanya. Meskipun dia sudah berbuat dosa, Allah tetap tutupi. Kebayang nggak sekiranya orang berbuat dosa itu ada titik hitam, titik kelihatanlah mempermalukan. Tapi ternyata Allah tetap tutupi dosa hambanya. Kenapa Allah tutupi? Karena Allah itu maha pengampun. Kenapa? Justru yang jahat itu panjang umurnya lah, apalah, loloslah dari masalah. Kok bisa ya? Sementara orang yang baik cepat matilah, ada masalah lah. Tapi kenapa dia bisa seperti itu? Karena Allah menunggu tobatnya hambanya. Cuma hati-hati, ada namanya istidraj. Hati-hati, ada namanya Allah membuka aib hambanya disebabkan dia sendiri membongkar aibnya sendiri. Bukankah Allah sudah menutupi dosamu? Tapi kenapa engkau menceritakan lagi? Jadi bisa jadi dia jadi hina karena dia sendiri yang menceritakan aibnya, dosanya. Padahal Allah sudah tutupi aibmu. Allah itu maha sayang. Kasih sayangnya lebih tinggi. Tunggu dulu. Buat kita semuanya ada namanya dosa, tapi ada namanya menghinakan diri. Inna salata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Yang mana itu keji? Keji itu yang menghinakan diri. Mungkar itu yang merugikan orang. Nah, ketika ada orang kata kehinaan ini, karena ditanyakan adalah hina. Kenapa orang bisa hina? Padahal Allah sudah menutupi aibnya. Karena dia sendiri menceritakan kehinaannya.
Sebenarnya orang tidak tahu atau sudah lupa. Tapi karena dia sendiri yang menceritakan, maka dia menghinakan dirinya. Makanya jangan berbuat sesuatu satu yang bisa menghinakan diri. Makanya termasuk perbuatan zina. Zina itu termasuk menghinakan. Makanya dia harus perbuatan aib-aib itu disuruh keluar dulu dari kampung sampai orang lupa baru balik. Ya. Sampai orang lupa baru balik itu. Makanya diamankan dulu. Nah, tapi jangan lagi setelah diamankan, setelah ditutupi aibnya, setelah ditutupi keinaannya, dia sendiri yang membongkar, dia sendiri yang menceritakan. Maka dari sinilah Allah menjaga hambanya dengan memberikan umur panjang, dengan memberikan keselamatan, supaya apa? Supaya dia sadar, ingat, dan bisa bertobat. Waduh, Masya Allah. Itu tuh saking luasnya ya. Maha ampunan Allah gitu. Ampunan Allah. Makanya Allah menunggu ya. Menunggu, Oh, Allah Masya tunggu. Allah. Engkau berbuat dosa pagi, Allah tunggu sampai 6 jam. Sampai 6 jam. Jadi orang yang mencuri itu tidak akan dicatat dosanya para pembuat pelaku dosa sampai 6 jam. Oh. Kenapa? Kenapa tuh? Sempat dia tobat. Oh, supaya dia tahu. Tapi kalau berbuat baik baru niat sudah dicatat. Melakukan kasih 10. Masya Allah. Sementara dosa berniat tidak dicatat. Dilakukannya pun belum dicatat. Tunggu 6 jam. Akbar. Masya Luar Allah. biasa Allah. Baik, terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Nah, baik jamaah, bicara soal umur nih. Tadi kata Ustadz Maulana, kalau misalnya yang usia senja itu kenapa misalnya panjang umurnya padahal udah berbuat banyak sekali dosa gitu ya. Ternyata Allah menunggu taubatnya. Nah, sekarang saya mau ke Habib nih. Habib, Afan izin bertanya Ya, nih. Kita sering dengar nih kalau orang zaman dulu tuh katanya usianya panjang-panjang gitu. Ada yang sampai 100 tahun loh. Ada, saya punya saudara itu umurnya 106, 103. Kakaknya Habib. Saya punya saudara, guru saya 106 umurnya. Waduh, Masya Allah. Karena apa? Karena orang zaman dulu itu Allah jaga karena keimanan dan takwaannya kepada Allah. Nah, itu Salah dia. satunya itu. Berkaitan nih dengan tema kita hari ini, Habib. Bener nggak sih penjagaan Allah untuk hambanya yang memasuki usia senja itu berbeda atau istimewa? Nah, ini mau penjelasannya, Habib. keistimewaannya adalah setelah yang satu ini. Hah? Oh, nggak ada kayak gitu sekarang dong. Awan dong Sekarang dong, Awan tepat satu dong. makanan. Ustaz Syam. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita harus memahami bahwasanya ada yang Allah jaga, ada yang Allah tidak jaga. Inna hadza da'allah fi sigarih fa da'allahu fi kibarih. Ada yang dimana dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ulama mereka berdoa, ya Allah, janganlah kita ini sampai melalaikan haknya Allah. Ya Allah, janganlah aku melalaikan hakmu ya Allah. Janganlah kami ini menjadi hamba yang berdosa. Ya Allah, jagalah kami, lindungilah kami. Kalau kita melalaikan haknya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dilalaikan dari waktu tua kita. Kalau mudah kita bermaksiat, mudah kita berdosa, mudah kita digunakan kaki kita untuk ke tempat yang gak baik. Kaki kita nih bawa ke tempat maksiat, ke tempat diskotik, atau ke tempat perjudian, atau ke tempat perzinahan, dan lain sebagainya. Kaki kita atau tangan kita megang gelasnya, tangan kita yang merangkulnya, badan kita, tubuh kita melakukan perbuatan maksiat pada waktu mudanya, maka niscaya pada waktu tuanya akan dijadikan badan kita ini penyakitnya banyak. Dikasih penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih baru umur 60 udah rapuh, ya kan? 55, 60, 65, aduh, jalan udah susah, ini udah susah, badan udah gak enak, penyakit dalamnya banyak, ya kan? Giginya sudah habis dan lain sebagainya. Karena apa? Karena bentuk daripada mudahnya digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertaubat, dia minta ampunan kepada Allah. Yang disampaikan tadi Ustaz Maulana, taubatan nasuha ya Allah, maka niscaya Allah akan terima taubatnya. Maka oleh karena itu, hamba yang benar, hamba yang baik adalah dia minta ampunan kepada Allah. Dia mendekatkan diri kepada Allah. Orang zaman dulu, orang yang alim, orang yang soleh, umurnya panjang-panjang. Umurnya panjang-panjang. Saya punya kakek umurnya 100 lebih. Maka di mana mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehat. Ya kan? Saya punya saudara umurnya 100 kurang 3 nikah. 100 kurang 3 nikah. Dari 97 tahun. Nah, intinya adalah mereka masih kuat badannya, masih sehat. Karena apa? Karena mereka mendekatkan diri kepada Allah, digunakan tangannya mengangkat kitab atau Al-Qur'an. Tangannya digunakan untuk apa? Untuk menyentuh mushaf Al-Qur'an. Tangannya digunakan untuk baca kitab. Tangannya digunakan untuk mengambil wudhu. Ya kan? Kakinya digunakan untuk berdiri, berjalan menuju majelis ta'lim. Ya kan? Matanya digunakan untuk apa? Untuk melihat kebaikan, membaca Al-Qur'an. Matanya dilihat apa? Melihat orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh. Dia jaga apa? Dijaga mulutnya, dijaga lidahnya, dijaga kepalanya, dijaga perutnya. Karena apa? Nggak bisa masuk barang-barang yang maksiat ke dalam perutnya, atau nggak masuk maksiat ke dalam mulutnya.
dijaga semuanya itu. Untuk apa? Untuk mereka di masa tuanya dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga kemaluannya. Dia tidak berzina, dia tidak melakukan perbuatan dosa. Inilah yang dimana mereka dijaga satu badannya. Kalau kepalanya sudah dijaga, mulutnya dijaga, matanya, kupingnya dijaga, perutnya dijaga, kemaluannya dijaga, kakinya dijaga, tangannya dijaga, semuanya, maka niscaya dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar usia 70, 80 masih segar, 90 masih kuat, ya kan? Nah, umur 95, 98 dia meninggal dalam keadaan sakit sedikit-sedikit meninggal. Itu Masya Allah, nggak nyusahin, nggak bikin repot, nggak 2 bulan di rumah sakit, nggak 3 bulan di rumah sakit, nggak sampai 6 bulan di rumah sakit. Meninggalnya enak. Inilah mereka orang-orang yang saleh, orang yang alim, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kita berdoa, ya Allah, mudahan kita, keluarga kita, semuanya menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga seluruh badannya, tubuhnya agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Masya Allah Habib, terima kasih penjelasannya. Baik jamaah, ini sepertinya udah banyak banget yang ngantri nih, pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah, langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang saat sholat saya kurang bisa fokus, makanya sering banget nih saya keder. Udah ruku keberapa ya? Sebenarnya yang bikin saya penasaran, bagaimana sih cara Allah menjaga hambanya agar bisa fokus dan taat, terutama saat menjalankan ibadah. Ustadz Maulana mungkin mohon dijawab. Begini, buat kita semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim, ketika kita diberikan penjagaan oleh Allah lewat ibadah kita, dengan cara apa? Dengan cara apa? Adanya niat dan ketulusan. Niat dan ketulusan. Ya. Orang yang berpuasa itu tahan, tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Kenapa bisa tahan? Karena adanya niatnya. Niat itu berubah jadi cahaya. Ya. Dan ingat, berubah jadi cahaya, dan itulah membuat orang-orang yang berpuasa itu tahan. Tahan, itu niat. Nah, kemudian apa lagi bentuk penjagaannya Allah kepada orang-orang yang dalam hal ini beribadah? Doa. Doa itu tarik menarik. Ingat ya, kenapa kita terbangun? Terbangun jam 4, Iya. terbangun jam 2. Berarti Allah menjaga kita, mengundang kita untuk menjalankan yang namanya ibadah. Dan yang paling penting, supaya kita terjaga, perbanyak ilmu. Ilmu, karena ilmu itu langsung menyadarkan kita. Oh begini, oh itu ya, bentuk penjagaan. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana, mudah-mudahan terjawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Instagram @putriayujibal. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih, jika kita sudah beribadah sesuai kewajiban, tapi kita masih diberi cobaan yang begitu berat, pantaskah kita merasa bahwa Allah tidak menjaga kita? Demikian Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syam, mungkin boleh dijawab melalui tausiah. Oh baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru kami Usman, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka sudah rajin beribadah. Justru memang ketika sudah beribadah baru diuji. Kalau tidak ibadah bukan ujian namanya. Memang itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah masuk kelas pasti diuji. Iya. Orang kalau mau naik tingkatannya pasti diuji. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka manusia mengira setelah mereka menyembah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dibiarkan begitu saja? Tentu tidak. Tentu ujian itu akan datang menguji keimanannya. Maka ujian itu adalah bentuk atau bukti bahwa kita masih di dunia. Ya. Selama kita masih di dunia, selama itu pula akan ada ujian. Selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ada ujiannya. Pasti akan ada ujiannya.
Maka jangan pernah menganggap bahwasanya ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun ia telah beribadah berarti Allah tidak menjaganya. Tidak, justru ujian itu akan menaikkan derajatnya. Yang kedua, di dalam surah At-Taubah disebutkan ada orang-orang yang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa kemiskinan. Kita sambung tadi apa yang dikisahkan sedikit daripada guru kita Habib Usman. Ada seorang Tha'labah. Maka turunlah ayat surah At-Taubah ayat 75-76. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. Tha'labah radhiyallahu an, sebelum ia menjadi seorang yang kaya raya, beliau adalah seorang yang tidak mempunyai apa-apa. Bahkan untuk sholat pun ia harus terburu-buru untuk pulang ke rumahnya karena kain sarung yang digunakan sholat juga akan digunakan oleh istrinya. Maka meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya menjadi orang kaya. Rasul menolak. Ya Rasulullah doakan saya jadi orang kaya. Rasul pun menolak. Ketiga kalinya barulah Rasulullah SAW mendoakannya untuk menjadi seorang orang kaya agar Allah berikan kepadanya harta. La in atana min fadli lanasaddaqanna, kata Tha'labah, saya akan bersedekah, walanakunanna minas salihin, akan menjadi orang saleh. Namun apa yang terjadi? Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun. Justru setelah datang nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, datang nih harta dari Allah Subhanahu wa taala, bakhilu bih, justru menjadi orang yang kikir. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, justru pas ditagih zakatnya, Tha'labah keluarin zakat. Ngapain sih ada zakat? Kan udah ada pajak. Subhanallah. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, mereka menolak kebenaran. Namun ternyata dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhu warḍah. Ini ternyata kita lihat, ternyata ujian keimanan itu ada. Ujian harta itu ada. Bukan berarti orang yang beribadah tiba-tiba dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah paling tahu siapa yang cocok menjadi orang yang kaya, siapa yang tidak terlalu cocok menjadi orang kaya, siapa yang cocok menjadi orang yang sehat, siapa yang tidak cocok menjadi orang yang sehat. Karena ada juga orang bertambah keimanannya karena sakit. Ada juga orang bertambah keimanannya karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu mengatakan orang yang kelihatan banget enak hidupnya. Tidak, karena dalam Al-Qur'an disebutkan siratal ladzina an'amta alaihim. Ada orang yang sudah dikasih nikmat sama Allah. Nanti kelihatan orang itu dikasih nikmat atau tidak oleh Allah ketika dia sudah meninggal dunia, baru kita bisa ukur. Nih orang selama hidup dikasih nikmat nih. Padahal waktu hidup bukan orang kaya. Kita semua sepakat bahwasanya Nabi Isa alaihissalam orang yang dikasih nikmat. Padahal kita tahu adalah Nabi Isa adalah orang paling miskin di dunia. Ya kita nggak pernah bilang Fir'aun adalah orang yang dikasih nikmat, ya kan? Betul, padahal sukses, kaya raya di dunia. Kaya raya, Subhanallah. Masya Allah. Ustaz Syam, dari dulu tuh aku penasaran banget nih, pengen nanya nih. Sebenarnya bagaimana sih Allah menjaga Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad itu kan dulu, pasti banyak orang yang dengki, iri gitu ya, pengen membunuh juga. Nah ini gimana nih cara Allah menjaga Rasul itu dari kekejaman penguasa? Ya namanya manusia yang paling dicintai Allah, namanya kekasih Allah sih deh. Gimana? Asik nih, akhirnya terjawab juga. Gimana? Jadi ternyata Rasulullah itu luar. Tunggu. Aduh. Nah, bentar, Ustaz Syam, aku nggak kuat nih. Nggak kuat kenapa? Nggak kuat, ini soalnya ada yang mau lewat dulu nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Kirain nggak kuat kebelet. Bukan. Ada yang mau lewat. Jamaah. Alhamdulillah jamaah, masih di Islam Indah dan hari ini kita sedang membahas tema penjagaan Allah 24 jam, Masya Allah. 24 hours. 24 hours ya, kayak tempat makan ya gitu ya. Apalagi Allah. Nah tadi ada sempat nih yang belum terjawab nih. Saya mau tanya ke Ustaz Syam dulu. Ustaz Syam, ini kan ada beragam bentuk nih penjagaan Allah terhadap kekasihnya dan orang-orang yang saleh di dunia. Namun seperti apa sih sebenarnya cara Allah menjaga Nabi Muhammad SAW dari kekejaman penguasa zaman dulu? Nah ini aku penasaran banget nih, mohon penjelasannya guru. Masya Allah, tabi guruku, Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang apa yang dialami oleh baginda Nabi SAW, tentu tidak akan ada habisnya. 12 tahun Islam itu indah, membawakan kajian-kajian tentang Rasulullah SAW, belum habis juga ya tentang kemuliaan Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah mencontohkan beberapa kasus yang mana kita alami juga sekarang. Di mana Nabi SAW pernah duduk di bawah pohon, lalu tiba-tiba datang Ghaurath bin Harith.
Tiba-tiba Ghaurah bin Harith ini mengambil pedang, merebut pedang Rasulullah SAW yang sedang ditaruh oleh Rasulullah SAW, direbut oleh Ghaurah ini, lalu dihunuskan ke leher baginda Nabi SAW, lalu dikatakan, siapa yang akan menjagamu sekarang Muhammad? Kata Rasulullah SAW, Allah yang menjagaku. Tiba-tiba bergetar tangan Ghaurah ini, terjatuh pedangnya, diambil kembali Rasulullah SAW, lalu dibalikkan keadaannya, counter attack gitu ya, serangan balik, lalu ditanyakan, siapa yang akan menjagamu sekarang? Maka dikatakan oleh Ghaurah, engkau adalah orang yang paling baik, engkau orang adil, engkau kalau menghukum orang selalu baik Muhammad. Maka Nabi SAW melepaskan daripada Ghaurah bin Harith tadi. Subhanallah, lihat bagaimana cara Allah menjaganya. Allah lumpuhkan musuh Rasulullah SAW dengan satu doa, satu kata aja doanya Rasulullah. Allah. Gitu aja doanya Rasulullah SAW. Tapi nyebut Allahnya pakai hati. Nyebut Allahnya pakai perasaan, nyebut Allahnya dengan penuh kekhusyuan, betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha, tapi cuma mengejar jumlahnya aja. Banyak orang subhanallah. Tidak jelas apa yang dikatakan, tidak menggunakan hatinya ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah cuma satu kata aja, Allah. Bergetar tangan musuhnya karena dengan kekhusyuan yang penuh menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah yang pertama. Yang kedua, pernah juga Suraqah ibnu Malik. Suraqah ibnu Malik pernah ingin membunuh Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrahnya bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjalanan Suraqah ibnu Malik ingin menombak Rasulullah, namun ternyata terjatuh Suraqah ibnu Malik daripada kudanya. Kenapa? Disebabkan satu doa dari Rasulullah, Allahumma kfinahu bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, kuserahkan kepadamu, terserah engkau ya Allah, engkau mau apakan musuhku ini ya Allah. Maka ternyata Allah pun menjaga Rasulullah SAW. Pernah juga Rasulullah SAW dizalimi oleh Bani Makhzum, ingin dilempari batu oleh Bani Makhzum, namun Rasulullah SAW dijaga oleh Allah dengan melumpuhkan daripada musuhnya. Allah Subhanahu wa taala yang melumpuhkannya. Kalau kita berbicara tentang baginda Nabi SAW, apa yang membuat Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika Suraqah ibnu Malik juga bertanya, sebenarnya siapa yang menjagamu? Kata Nabi SAW, karena ia tahu Suraqah belum beriman, mengatakan, yang menjagaku adalah Tuhanku. Lalu Suraqah bertanya lagi, terbuat dari apa Tuhanmu itu? Kenapa begitu kuat? Saya ini jago berkuda, saya ini bisa saja membunuhmu, tapi kenapa aku bisa terjatuh dari kudaku? Aku tidak pernah terjatuh dari kudaku, wahai Muhammad. Kata Rasulullah, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kegigihan daripada keteguhan akidah daripada baginda Nabi SAW, kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat Nabi SAW dijaga 24 jam oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kisah-kisah orang saleh dalam Al-Quran. Ada daripada kita tahu bentuk penjagaan yang luar biasa yang paling unik itu dialami oleh kisah Ashabul Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala membelokkan sinar matahari supaya ia tidak terbangun di pagi hari, supaya Allah Subhanahu wa taala menidurkannya 300 plus 9 tahun. Ini kenapa? Karena Allah yang menjaga mereka. Bayangin kita tidur nih, jangankan 300 tahun ya, kita tidur 30 menit aja. Bayangin kalau Allah tidak menjaga kita, berapa binatang serangga yang akan masuk ke telinga kita. Bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah yang menjaga kita, berapa semut yang akan masuk ke hidung kita, orang nggak ada penutupnya. Berapa semut yang akan masuk ke telinga, orang nggak kita tutup ketika kita tidur. Subhanallah. Dan itu adalah bentuk penjagaan Allah luar biasa bagi orang-orang yang beriman dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebelum tidur baca Bismikallahumma ahya wa amut, atau Bismikallahumma amutu wa ahya dalam hadis yang lainnya. Bentuk penjagaan Allah bagi orang-orang yang berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan segala urusan kita kepada Allah, maka Allah akan menjaga kita. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, saya bertawakal kepada Allah. Saya berikhtiar nih, saya nggak tahu hari ini dapat rezeki apa enggak. Saya nggak tahu di luar di jalanan ada yang mau jahatin saya atau enggak. Saya nggak tahu nih di luar rumah ada halangan apa, ada rintangan apa. Tapi tawakkaltu 'ala Allah. Saya serahkan semuanya. Saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijaga oleh puluhan bahkan ratusan ribu malaikat yang menjaga orang yang bertawakal 'ala Allah, orang yang menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, kepasrahan yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala justru akan menjaga kita dari segala macam mara bahaya. Wallahu taala alam. Masya Allah. Kalau belajar dari kisah dan Rasul berarti tawakal dan memang berserah aja ya. Berserah apapun yang terjadi. aja. Itu berarti hatinya tersambung dengan Allah Subhanahu wa Masya Allah, hanya mengucap
Allah, tapi berarti quality over quantity. Wih. Kualitasnya yang lebih Masya penting. Allah. Masya Allah. Terima kasih. Nggak perlu banyak, Iya. kualitasnya Tapi aja. kualitasnya nih, Masya Allah. Satu dengan keyakinan, keimanan selesai. Betul. Tapi Habib ngomong-ngomong tadi kan kata Ustaz Syam benar juga, aku baru kepikiran. Kita itu dijaga oleh Allah. Pada saat buka mata mungkin kita tenang, kita bisa baca zikir gitu. Yang jadi masalah kalau kita lagi tidur. Benar juga kepikiran, lubang kita tuh ini apa, lubang hidung bolong, ini bolong itu gimana kalau bisa tiba-tiba ada serangga atau apa masuknya. Ini Apalagi gimana? kalau lagi di hutan. Iya, apalagi wah pokoknya banyak banget ya hal-hal yang tidak terduga. Nah, benarkah ada doa untuk meminta perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terutama waktu kita tidur nih? Mohon penjelasannya Habib. Ya, Tafadhol. akhir Afwan, Amikdad, Ustaz Ya. Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Amin. Amin. Ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Ketika seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala, dia tertidur dengan nyenyaknya, dia tertidur dengan lelapnya, maka ada bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah jaga, dalam satu kisah dijelaskan bahwasanya ada seorang yang dimana dia tidur, ada ular yang ada di depannya. Subhanallah. Tetapi tidak dicatek, tidak dimangsa atau tidak dililit atau tidak dipatok, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah pengasih Maha Penyayang, dan Allah juga yang menjaga kita, Allah yang menciptakan kita. Ingat sekali lagi, poinnya adalah digarisbawahin, Allah yang menciptakan kita. Kita adalah makhluknya Allah. Allah adalah Tuhan kita. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang kita sujudin kecuali Allah. Karena Allah yang menciptakan kita. Dan Allah adalah khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini milik Allah semua, kepunyaan Allah. Kita ini hamba, kita hina. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita nggak akan ditolong. Jadi kalau minta pertolongan sama siapa? Sama Allah. Nah, ketika hamba itu tidur, nah makanya ketika tidur berdoa, minta kepada Allah, bermunajat kepada Allah agar Allah kasihkan ketenangan. Sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW, siapa yang orang yang membaca akhir surat Al-Baqarah, Allah kasih kecukupan. Rizkinya Allah limpah gandakan, Allah kasih keberkahan, Allah kasih ketenangan, dan Allah jaga dia, dan Allah kasih keringanan dalam kehidupannya. Tuh, ketika hamba ini mengerti, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita pelajarkan. Jadi kalau mau tidur, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita baca Qul Hu 3 kali, baca Al-Falaq 1 kali, baca An-Nas 1 kali, baca Al-Fatihah 1 kali, baca Al-Baqarah awal 5 ayat. Habis itu kita baca ayat kursi, baca Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kita baca Amanar Rasul. Habis itu kita baru baca La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Sampai habis kita baca, baru kita baca apa lagi? Rabbi firli wa liwalidayya warhamna kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dakhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Terus baca apa lagi? Kita baca, baru kita baca doa tidur yang tadi disampaikan oleh Ustaz Syam. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dan lain sebagainya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kasih doa? Ada doanya. Nah, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hafazni Allahumma hafazni bil islami qa'iman bil islami qa'iman wahfazni wahfazni bil islami qa'idan bil islami qa'idan wahfazni bil islami raqidan bil islami raqidan wala tusammit bi Wala tusammit bi aduan aduwan hasidan. Ya Allah ya Tuhanku, jagalah aku. Jagalah aku ya Allah dengan keimanan Islam dan takwa kepadamu ya Allah. Dan ketika aku lagi duduk, Allah jaga. Ketika kita berdiri, Allah jaga. Ketika kita berbaring, Allah jaga. Dan Allah lindungi kita dari musuh yang mau menguasai kita. Dan dijaga daripada orang yang hasad, atau orang yang syirik, orang yang zalim, dan sebagainya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Aduh, mudah-mudahan tadi sempat catat ya jamaah, karena penting banget tuh doanya. Betul. Terima kasih Habib. Ustadz Maulana, Ya, izin penjelasannya bicara soal penjagaan Allah. Ini masih banyak juga nih orang-orang yang bilang katanya, nah aku tuh ada yang jaga, aku tuh ada leluhur, aku tuh ada yang jaga gitu. Pokoknya dari adalah pokoknya ada macannya. Iya pokoknya ada macanya, ada pokoknya mau serem lah pokoknya. Nah sebenarnya gimana sih menurut sudut pandang Islam, benarkah salah satu bentuk penjagaan Allah itu bisa melalui para leluhur atau misalnya tadi yang dibilang dengan ilmu-ilmu tertentu gitu. Nah ini mohon penjelasannya. Iya, nih, iya, Ustadz Maulana, siap. silakan. Izin Habib dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada jamaah yang lagi nonton Islam itu Indah, Masya Allah, Tabarakallah. Kita banyak belajar hari ini bentuk penjagaan. Maka harusnya kita bersyukur. Masya Allah, Tabarakallah. Daun yang jatuh pun ada malaikat
Ya. Masya Allah. Tidak, semua Allah tahu, semua Allah awasi. Dan ternyata ketika manusia itu lahir, didorong 3.600 malaikat. Kalau 3.600 malaikat berarti 10 tahun. 10 tahun. Berangkat satu-satu tiap hari. Jadi anak itu disebut malaikat. Penjagaan. Penjagaan yang luar biasa dari Allah. Nah, di sini kita biasa dengar ada qarim, ada qadam. Ya. Qarim itu adalah yang mendampingi kita. Baik itu ada jin qarimnya adalah yang malaikat, ada qarimnya jin. Jin qarim, ada malaikat juga. Dan ingat, malaikat yang mencatat itu rakib dan atid itu beda. Hari ini beda sama besok. Karena bergantiannya di waktu subuh. Makanya kata Nabi, jangan pernah tinggalkan salat subuh. Salat yang dihadiri 2 malaikat. Yang mencatat kemarin dan mencatat hari ini. Dan dalam artian, mohon maaf, ada memang yang mengikuti kita. Bentuk penjagaan sebagai karunia dari Allah. Nah, inilah ada jin karim atau karimnya adalah malaikat. Tapi ketika bertanya, Mikdad, jadi bagaimana dengan leluhur? Apakah itu termasuk bentuk penjagaan? Ingat, ada namanya qadam. Qadam ini adalah secara sukarela membantu. Kemungkinan ada misinya yang belum selesai. Ini kayaknya cucuku ini harus kudampingi leluhurnya. Katanya, maaf. Karena tidak boleh meminta qadam. Kalau qadamnya itu datang sendiri, itu boleh. Tapi ketika meminta penjagaan selain daripada Allah, justru meminta kepada penjagaan dari benda lah, inilah dikhawatirkan jadi musyrik. Betul. Jadi memang ada orang kayaknya kamu diikuti deh sama leluhurmu karena kamu sejiwa dengan dia, diikutin terus. Ada memang seperti itu. Allah tunjukkan, Allah memberikan penjagaan, justru tambahan untuknya. Tapi hati-hati. Kalau memang sudah ada juga minta, ya Allah tutupilah, aku nggak mau. Maka biasalah kita lihat ada orang yang memiliki indera keenam, atau ada yang memiliki namanya indigo. Wah, justru indigo itu adalah orang yang ada jin padanya, yang berada padanya sehingga dia bisa melihat sesuatu yang gaib. Karena mohon maaf, tidak mungkin orang kita kan makhluk yang nampak. Betul. Tidak mungkin bisa melihat yang tidak nampak. Ya. Begitu pula jin yang tidak nampak, kenapa bisa nampak? Ya. Berarti ada yang ada padanya. Sesuatu, ada spesial gitu ya. Padanya. Aduh, Masya Allah. Jadi tidak bisa diminta, tapi Betul. kalau dia datang, ya udah. Berarti itu tanda dari bentuk penjagaan Allah juga sebetulnya. Ya. Allah sayang Salah sama satunya kita. kalau Allah mau jaga hambanya dalam bentuk yang lain, boleh. Wah, baik. Dengan baik. cara apa? Kalau membahayakan, Iya, Masya Allah. Baik. Terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Ini kayaknya nih udah gak sabar nih jamaah yang ada di rumah. Pengen buru-buru nih pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. kami semua tanya dong Ustaz. Baik jamaah, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari kotak surat. Izin Ustadz Maulana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wah, banyak banget suratnya. Kita ambil yang paling bawah dulu deh. Aku bantuin deh. Ya, yang ini aja karena pasti Banyak ya. masih banyak. Hari ini Berarti yang masih beruntung. yang lainnya besok-besok lah. Besok kita tentunya akan kasih kesempatan lagi buat yang belum dibacakan. Ini kita baca surat dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kira-kira surat siapa nih? Bagus gak tulisannya? Bagus. Baca nggak? Jamaah Islam itu tulisannya bagus-bagus. Oh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Cipete 27 Agustus 2022. Tetangga Habib. Iya nih kayaknya di Cipete nih deket banget ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang lagi marak nih pelakor. Waduh. Alias perebut perebut laki orang. Iya benar. Walaupun kita sebagai istri udah seposesif apapun, yang namanya pelakor akan jauh lebih indah dan menggoda. Terus gimana nih ya cara agar rumah tangga aku selalu dalam penjagaan Allah? Semoga surat ini kebaca. Alhamdulillah kebaca nih, walaupun di medsos pertanyaan aku juga jarang dibaca. Oh ya baik, berarti rezekinya di sini nih melalui surat. Makanya kita kan beri kesempatan.
Oke, baik. Mungkin pertanyaan dijawab sama siapa ya? Langsung aja dijawab melalui tausiah oleh guru kita Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Usman, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penanya yang insya Allah senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya dilindungi, seluruh harta bendanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama itu semua didapatkan dengan jalan yang halal, insya Allah Allah akan menjaganya. Begitu pula dengan pasangan ataupun keluarga kita. Ada satu doa yang diajarkan dalam kitab Al-Adhkar, bahwasanya ada seorang nabi ya di zaman dahulu itu mendoakan untuk umatnya dengan cara membentengi umatnya dari segala macam mara bahaya dengan satu kalimat la haula wala quwata illa billah. Namun redaksinya seperti ini, hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankumus su'a bi alfi la haula wala quwata illa billah. Saya memohon kepada Allah untuk membentengi kalian semua daripada segala macam mara bahaya dengan kekuatan 1.000.000, 1.000 daripada la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu ayat penenang di dalam Al-Qur'an yang akan membuat kita nggak seposesif itu. Karena kita mau menjaga gimana sih? Kita nggak selamanya terbangun loh. Kita ada lalainya. Kita sepintar apapun, biasanya orang yang curang itu, orang yang cheating lebih pintar lagi, subhanallah. Maka yang tidak ada di atasnya kepintarannya hanya Allah. Yang di atasnya penjagaannya tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mohonlah perlindungan penjagaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang merugi tuh kalau terlalu posesif tuh dia merugikan dirinya sendiri. Karena dia akan kecewa pasti. Kayak tadi ibu yang bertanya, sangat posesif, udah seposesif apapun tetap aja dicurangi gitu ya. Maka subhanallah, minta kepada Allah dengan ayat penenang ini. Apa ayatnya? Ayatul Kursi. Ayat kursi itu ayat penenang yang luar biasa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, Al-Hayy, Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha mengurusi. Kita ini belum tentu hidup terus, akan ada matinya. Kita ini nggak mampu untuk mengurusi terus. Kadangkala kita orang tua yang diurusi oleh anak kita, bukan orang tua yang senantiasa mengurusi anaknya, tapi kebalik. Ada juga yang seperti itu. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Hanya dia Allah yang tidak punya rasa kantuk, tidak pernah ngantuk Allah tuh. Kalau kita ada ngantuknya, ada melengnya dikit, udah cheating tuh, subhanallah. La naum, tidak pernah tidur Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Punya Allah lah yang ada di bumi, yang ada di langit, yang ada di bumi, punya Allah. Kita tenang nih kalau kita udah sadar punya Allah. Suamiku bukan punya aku, suamiku punya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku bukan punya aku, anak-anakku adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun Allah yang akan melindunginya. Ya, keluargaku bukan punya aku nih, ini semua dari Allah, maka Allah sendiri yang akan melindunginya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah semua yang ada di langit, yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita manusia ini nggak punya power yang berlebih. Kita manusia ini mau seposesif apapun, mau dimata-matai seperti apapun, mau dijagain gimana pun, kalau tidak didapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menolong seseorang. Hanya yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberi syafaat. Hanya yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolong. Artinya kita ini mau sekuat apapun sebagai manusia, semua akan terjadi adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia yang tahu masa depan dan masa lalu. Jadi enggak usah terlalu sedih akan masa lalu, enggak usah terlalu khawatir akan masa depan, karena dialah Allah yang maha mengetahui masa lalu dan masa depan ila akhiril ayah. Allahu ta'ala ala. Masya Allah. Karena insya Allah suaminya juga hatinya dibolak-balik oleh Allah ya. Iya, mintanya sama Allah. Kalau guru kita Ustaz Maulana bilang bacain Al-Fatihah 41 kali pada saat dibonceng motor gitu. Waduh. Ininya dibacain di belakangnya. Wah, boleh juga itu triknya tuh, Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong nih, aku ada titipan pertanyaan nih. Kayak gini nih katanya. Sebenarnya ini juga terjadi sih, saudaraku tuh lagi di pesantren gitu ya. Lagi tidur nih Ustadz nih, terus kakinya dibakar gitu, suka iseng kan, ada korek api gitu, dinyalain gitu. Itu alasannya itu iseng itu. Tunggu dulu. Itu gurunya nggak tahu? Ya nggak tahu, karena kan kalau lagi ini suka, misalnya lagi anak-anak cowok gitu kan iseng gitu. Iseng banget itu. Makanya. Nih, buat semua jamaah ini, mohon maaf ya. Ini mudah-mudahan tidak terjadi di anak saya nanti kalau masuk pesantren. Itu dia. Bikin sakit hati kita ini.
Mana orangnya? Mana? Ada catatannya di sini. Tahan. Sabar. Gak mungkin mikirnya ngomong begini. Pasti ada. Gimana? Ini bahaya nih kayaknya Ustadz Maulana emosi banget. Pokoknya nanti kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Islami Tidak. Jamaah. Alhamdulillah. Salah aku cerita nih kayaknya nih. Coba mukanya dulu mana? Jamaah, Alhamdulillah jamaah masih di Islami Indah. Masya Allah, hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa, penjagaan Allah 24 jam. Banyak sekali yang udah kita bahas. Ternyata Allah itu menjaga kita bukan hanya kita saat lagi bangun, kita lagi tidur pun bener banget kita dijaga sama Allah. Kalau enggak, berapa banyak serangga yang masuk ke dalam tubuh kita, Masya Allah. Tapi ini sepertinya jamaah yang ada di rumah masih penasaran nih, pengen, aduh kapan nih pertanyaan aku dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita kasih kesempatan dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, langsung aja kita jawab pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana ya cara Allah mampu menjaga semua para hambanya? Kita aja kan kadang kalau lagi shift malam, walaupun berdua suka keteter. Aduh, disamain sama manusia nih. Gimana Habib Usman mau jawabannya? Tafadhol. Ente manusia, beda. Ini Allah itu adalah Tuhan kita. Allah yang menciptakan kita. Allah mempunyai salah satu nama yang namanya Al-Hafiz. Adalah penjaga. Yang dimana Allah menjaga seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nih kalau kita membayangkan, ada yang namanya planet nih bumi. Ya. Nggak usah jauh-jauh, kita ada di Jakarta. Jakarta kecil besar? Besar, ya kan? Tapi besar mana Pulau Jawa? Lebih besar Pulau Jawa. Besar mana Pulau Jawa sama Asia? Besaran Asia dong. Besar mana Asia sama dunia? Besaran dunia. Dunia besar mana? Dunia sama langit pertama, besaran langit pertama. Langit pertama sama langit kedua lebih besar lagi. Allah. Ada planet yang kita nggak tahu juga jumlahnya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Tuhan kita, makhluk kita, hamba. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia tuh harus paham bahwasanya kita nih nggak bisa memikir terlalu banyak tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan keimanan dan ketakwaan kita. Tadi yang disampaikan Ustadz Maulana, ada malaikat pagi, yakni pada waktu fajar, malaikat itu turun. Nah, terus ada waktu malaikat asar, ya kan? Mereka malaikat turun lagi. Ya, betul. Jadi ketika balik ditanya sama Allah, hamba aku sedang apa? Waktu fajar lagi sholat subuh, ya kan? Waktu asar lagi sholat asar, lagi sholat ya Allah. Inilah, makanya jangan tinggalkan sholat, digamin sholat, dirikan sholat, menjadikan hamba yang bertakwa kepada Allah. Karena apa? Semua manusia dijaga oleh Allah. Di kanan ada rakib, ada atid, ada malaikat-malaikat yang lainnya untuk menjaga kita sebagai makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah memikir kekuasaan Allah. Pikirkan diri kita. Apakah diri kita mampu untuk masuk surga? Yep. Apakah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Baik. Gak mungkin kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah tanpa sebab kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, Masya Allah. Karena kalau kita lihat secara holistik, logika manusia nggak akan nyampe juga ya. Nggak sampai. Baik, terima kasih Habib penjelasannya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari hamba Allah juga nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih Ustadz, adik saya, nah ini nih pertanyaan tadi nih, sama nih. Lagi di pesantren, lagi tidur, itu kakinya dibakar oleh temannya. Mungkin kayak pakai korek gitu, suka iseng. Aku juga dulu pernah tuh waktu SMA, lagi Jumatan di belakang pakai korek gitu sama temanku. Nah, apakah itu sebagai tanda bahwa Allah hanya menjaga hamba pilihan? Lagi atahiyat dipakein pukulan beduk. Iya, pokoknya aduh zaman dulu karena mungkin masih kecil ya, iseng-iseng banget teman-teman. Sekarang nggak ngalamin kayaknya. Gini aja. Gimana, Ustaz? Sekiranya tidak ada penjagaan dari Allah, Iya. bukan kakinya dibakar, rambutnya. Iya, betul juga. Setubuh-tubuhnya ya. Iya. Jadi gini, tetap berbaik sangka. Ketahuilah, apakah Allah hanya menjaga hamba-hamba pilihan? Gini, Iya. sebenarnya kembali lagi tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayang Allah itu luas. Nah, sayangnya itu yang terkhusus. Nah, makanya kan berkata penjagaan, semua makhluk Allah dijaga oleh Allah. Sekali lagi, semua makhluknya dijaga. Cuman ada yang ditambah penjagaannya. Nah, makanya kita beristighfar, minta ampunan kepada Allah. Sebenarnya minta petunjuk, minta arahan, minta perlindungan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bertaus. Berarti kita meminta pertolongan
kepada Allah dari penjagaan dari gangguan. Jadi bisa. Jadi Baik. ada tambahan dengan doa dan amal. Waduh, baik. Jadi harus ditambah lagi dengan doa ya supaya ditambah lagi istilahnya tamengnya gitu. Dia seandainya dia tidak di pesantren, Ya. mungkin diganggu sama anak lain lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Tetap sama Allah tetap berhusnuzon ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Dan juga Allah mempunyai sifat Sami'un Basirun. Allah Basir. Maha mendengar dan Maha melihat. Ini sifatnya Allah. Masya Allah, itu dia. Berarti kita harus tetap yakin ya bahwa Allah melihat dan mendengarkan kita ya. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah jamaah. Kita sudah membahas tema yang luar biasa dan insya Allah akan ditarik kesimpulan oleh guru kita nanti ditutup oleh doa Allah. Ustaz, silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya memohon penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam hal ibadah pun nih kita mau beribadah nih, kita butuh perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika engkau hendak baca Quran, maka mohonlah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Artinya dalam hal yang baik-baik saja kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi di saat istirahat kita, apalagi untuk menjaga daripada harta kita, menjaga daripada keluarga kita. Bukankah banyak sekali redaksi doa, Allahumma inna na'udzubika, Allahumma inni a'udzubika, ya, dalam tahiyat akhir pun kita kadang-kala disunahkan untuk menutup tahiyat kita sebelum salam itu membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kita mohon kepada Allah perlindungan dari azab kubur, dari azab jahannam, daripada fitnah daripada hidup dan mati, daripada fitnah dajjal. Subhanallah, kita butuh banyak perlindungan hidup di dunia ini karena godaannya pun sangat banyak hingga nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. Ya Allah, kami memohon kepadamu perlindungan daripada ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan daripada hati yang tidak pernah khusyuk, wa min nafsin la tashba. Kami memohon perlindungan darimu daripada hati yang tidak pernah puas daripada nikmatmu ya Allah, wa min da'watin la yustajabu laha, dan daripada doa yang tidak engkau ijabah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kami hanya memohon ilmu yang bermanfaat padamu ya Allah, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan kami memohon terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Akhir kata saya Mika Tadausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina